Coaching adalah seni untuk membuka pintu ke dalam diri, menggali potensi yang belum terungkap, dan menerangi jalan menuju keberhasilan yang sejati. Saya Dul Aziz CGP Angkatan 10 Provinsi Jawa Tengah. Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik, izinkan saya untuk mempraktikkan coaching terkait pembelajaran yang kurang efektif dengan teman saya Muhammad Fakih Firdaus sebagai coachie, dan saya sendiri sebagai coach. Mari saksikan. Iya, waalaikumsalam Pak Fakih. Gimana ini kabarnya Pak Fakih? Alhamdulillah baik Pak Ajis, tapi kok gimana ya Pak Ajis ya? Ini tumben-tumbenan ini saya mau ketemu sama jenengan Pak Ajis. Oh, ada hal baik yang perlu disampaikan Pak Fakih Pak. Pernah kelihatannya wajahnya agak sedikit kurang enak gitu ya. Iya ini Pak Ajis, jadi seperti ini Pak Ajis. Saya merasa kesulitan Pak Ajis, mengalami kesulitan untuk mengelola kelas ketika mempunyai topik yang pembelajaran yang agak sulit Pak Ajis, seperti pembelajaran fisika. Merasa Pak Ajis di kelas saya siswanya kok kurang tertarik dan untuk memahami materi yang saya ajarkan. Iya, berarti ada siswa yang kurang tertarik terhadap mata pelajaran yang Pak Fakih sampaikan gitu. Iya Pak Ajis. Kesulitan memahami materi gitu ya Pak Fakih ya? Iya Pak Ajis, ada beberapa siswa saya yang kesulitan memahami materi. Oke, saya mengerti ya. Mungkin bisa diceritakan lebih tentang situasinya pembelajaran yang Pak Fakih alami, yang tentang materi kesulitan materi itu, kira-kira bisa diceritakan Pak Fakih apa yang terjadi di kelas seperti itu. Iya Pak Ajis. Jadi seperti ini Pak Ajis. Ketika saya menjelaskan materi, banyak siswa saya yang terlihat bingung dan tidak fokus. Iya. Ada beberapa di antaranya mulai ribut jalan-jalan sendiri dan suka mengganggu teman sekelasnya Pak Ajis. Kelas saya itu termasuk kelas gemuk Pak Ajis. Ada 30 siswa di kelas saya. Ini yang 4 itu untuk bulan kemarin itu pindah Pak Ajis karena orang tuanya pindah dinas. Padahal ya Pak Ajis, untuk 4 siswa saya itu termasuk siswa yang pintar Pak Ajis. Jadi tempat bertanya untuk teman-temannya di kelas seperti itu Pak Ajis. Sebagai rujukan teman-temannya ya gitu ya. Iya Pak Ajis. Jadi kalau ada yang bingung, malu untuk bertanya ke saya, kadang tanya sama temannya. Yang 4 itu setelah pindah ini kok kelas makin ramai Pak Ajis. Oh gitu. Nah terus gimana perasaan Pak Fakih saat menghadapi situasi kelas yang seperti itu Pak Fakih kira-kira? Ya saya merasa frustasi Pak Ajis. Saya frustasi, kemudian saya merasa kewalahan juga. Iya, kewalahan. Karena kan yang tadinya 4 anak itu bisa membantu saya, entah membantu temannya, itu setelah pindah jadi tidak ada tempat untuk bertanya dan mereka itu kadang malu untuk bertanya ke saya. Saya kok frustasi. Jadinya ini Pak Ajis. Jadi materi yang harusnya sudah selesai harus saya ulang lagi sampai siswa saya paham. Kemudian intinya siswa yang tadinya 4 anak itu yang biasanya sering membantu Pak Fakih juga ya untuk menjelaskan. Iya Pak Ajis. Saya itu pengen loh Pak Ajis siswa saya itu memahami materi. Tapi untuk mencapainya itu saya kok belum tahu ya bagaimana untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas saya itu. Wah Pak Fakih ini ya guru yang bertanggung jawab juga ya atas apa yang dilakukan di kelas ya terhadap siswa-siswanya, memahami materi yang kiranya siswa-siswa Pak Fakih itu kiranya bisa memahami apa yang telah disampaikan Pak Fakih gitu, tujuannya Pak Fakih gitu ya. Iya Pak Ajis. Terus
dengan apa namanya frustasi, kewalahan itu kira-kira Pak Fakih itu melihat dari siswa-siswa itu bisa memahami atau tidak karena sifat dari apa namanya Pak Fakih itu merasa frustasi dan kewalahan itu kira-kira. Ya ada Pak Ajis yang memahami, tapi sebagian jadi apa ya masih belum nangkep tentang materi yang saya ajarkan itu Pak Ajis. Saya mencoba menjelaskan lagi materi secara pelan-pelan, kemudian memberikan contoh yang menurut saya itu sudah menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa tersebut, tapi hasilnya belum memuaskan Pak Ajis. Oh gitu. Terus Pak Fakih punya rencana enggak atau mungkin ide-ide langkah-langkah yang sekiranya metode itu bisa membuat apa namanya anak itu walaupun mungkin tadi sudah kehilangan apa namanya 4 siswa ya, sudah pindah ya itu ya, kira-kira dengan mungkin ide atau rencana Pak Fakih untuk kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran itu bisa tercapai dengan apa yang Pak Fakih inginkan itu kira-kira ada nggak Pak Fakih? Ada Pak Ajis. Ada. Saya sempat punya ide, punya pikiran lah untuk menggunakan alat bantu pembelajaran Pak Ajis, alat bantu audiovisual ataupun sarana di Google untuk pembelajaran, agar niatan saya itu agar siswa bisa menerima pembelajaran lebih baik lagi Pak Ajis. Iya, menarik juga itu ya dengan idenya Pak Fakih ya menggunakan alat bantu visual ya. Iya Pak Ajis, saya pikir seperti itu. Memang bagus juga itu untuk penggunaan alat bantu visual ya yang bisa memahami materi lebih baik lagi ya untuk siswanya ya. Iya Pak Ajis. Lah terus kira-kira ada apa namanya dengan metode visual itu bisa menjelaskan langkah-langkah yang seharusnya Pak Fakih lakukan untuk apa namanya metode yang Pak Fakih ingin terapkan itu tadi. Iya seperti ini Pak Jis, mungkin gambaran saya Pak Jis ya, mungkin dengan siswa itu melihat gambaran ataupun saya sajikan satu alat bantu pembelajaran yang menarik, media audiovisual, siswa itu akan lebih bisa menerima pembelajaran yang saya ajarkan Pak Jis. Saya berpikiran jika hal tersebut memang kelak saya terapkan akan dapat membantu siswa saya. Bagaimana Pak Jis? Gitu ya. Iya Pak Jis. Wah saya sangat apa namanya setuju sekali itu, bagus juga ya untuk menerapkan apa namanya alat bantu visual itu ya di kelas Pak Fakih ya gitu ya. Iya Pak Jis. Nah terus kira-kira untuk kesiapan Pak Fakih untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan alat bantu visual itu kira-kira rencananya kapan itu akan diterapkan Pak Fakih? Sesuai dengan materi yang saya ajarkan matematika itu saya akan terapkan minggu depan ini Pak Aziz. Rencana saya akan menerapkannya minggu depan Pak Aziz ketika Pak Aziz. Terus rencananya minggu depan Pak Fakih ya berarti ya? Iya Pak Aziz. Kira-kira siap enggak dengan untuk minggu depan itu rencana yang akan dilakukan Pak Fakih itu siap ya kira-kira ya dengan apa namanya metode pembelajaran visual ya di kelas ya, kira-kira untuk minggu depan itu siap enggak? Kan mestinya berarti kan ada hal-hal yang perlu disiapkan juga Pak Fakih ya. Iya Pak Aziz. Saya karena minggu depan mungkin saya akan cari materi-materi referensi di Google mungkin Pak Aziz ya untuk materi penerapan pembelajaran penggunaan media audiovisual itu ya Pak Aziz ya. Berarti mau mencari referensi di internet ya intinya seperti itu ya Pak Fakih ya. Iya Pak Aziz. Ya bagus ya.
Memang internet sih, referensi itu memang banyak, sering juga kita gunakan di situ ya. Banyak teman-teman dari guru kita ataupun apa yang bisa mencari referensi dari situ. Saya setuju Pak Fakih atas, rencana yang Pak Fakih buat ya. Kemudian, kira-kira kalau mungkin itu dilaksanakan nanti untuk minggu depan, berarti Pak Fakih ya, rencananya Pak Fakih ya untuk minggu depan ya? Iya Pak Ajis. Kira-kira nanti bisa disiapkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembelajaran visual itu tadi, yang berarti yang harapan dari Pak Fakih itu biar bisa tercapai ya, kira-kira ya Pak Fakih ya. Iya Pak Ajis, semoga saja bisa tercapai Pak Ajis. Semoga nilai dan pemahaman siswa saya di kelas dan kelas kembali seperti semula Pak Ajis. Iya, nanti berarti setelah itu kita juga bisa ketemu lagi Pak Fakih, untuk melihat perkembangan, dan kita bisa berdiskusi pengalaman dari Pak Fakih. Mungkin karena dengan pengalaman Pak Fakih itu tadi kan kelihatan baru juga buat saya, sehingga nanti paling tidak kalau kita bisa berdiskusi bareng, kemudian Pak Fakih bisa menceritakan pengalamannya, kan saya bisa mendapatkan pengalaman dari Pak Fakih, mungkin saya juga bisa menerapkan juga untuk kelas saya, seperti itu Pak Fakih. Baik ini Pak Ajis, saya setuju Pak Ajis. Saya setuju, setelah saya terapkan nanti kita diskusi lagi Pak Ajis ya. Terima kasih nih Pak Ajis. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, terima kasih untuk bantuannya Pak Ajis. Saya sangat bantu sekali Pak Ajis. Terima kasih Pak Ajis. Oke, berarti nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Pak Fakih ya. Siap Pak Ajis, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Fakih sudah mau berbagi cerita dengan saya ya Pak Fakih ya. Loh, saya yang terima kasih Pak Ajis. Oh gitu ya, siap. Oke, sampai jumpa minggu depan Pak Fakih. Baik Pak Ajis, terima kasih Pak Ajis. Assalamualaikum. Salam.